Mata Kuliah Hukum Adat. Topik 26 dari 75 topik. Pelamaran dan Sistem Perkawinan, bagian pertama. Perkawinan dengan melamar atau meminang. Menurut hukum adat umumnya yang berlaku di Indonesia, perkawinan dilakukan dengan dua cara, yaitu perkawinan dengan melamar atau meminang dan perkawinan yang dilakukan dengan tidak melamar atau meminang. Dalam hukum adat, perkawinan dengan kewajiban melamar atau meminang, untuk dapat melangsungkan ikatan perkawinan guna membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia harus dilakukan dengan sistem pelamaran, yaitu adanya pelamaran dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Tentang tata cara lamaran ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tata cara lamaran merupakan adat istiadat yang sampai saat ini masih ditaati oleh masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan dan merupakan satu kesatuan dalam proses perkawinan. Menurut hukum adat, jenjang perkawinan dapat dicapai dengan dua jalur, yaitu jalur pekerjaan anak-anak, di Lampung disebut rasan anak, di Pasema disebut rasan budak, dan atau jalur pekerjaan orang tua. Perkawinan meminang biasanya dimulai dari pertemuan perkenalan muda-mudi. Pertemuan perkenalan tersebut dapat meningkat ke kasih cinta dengan pemberian tanda mau, atau tanda bahagia, dari si pemuda kepada si pemudi. Dengan tanda tersebut si wanita terikat pada si pria. Pemberian semacam itu pada suku Batak disebut mangalean tanda, di Karo disebut tagih-tagih. Adanya pergaulan yang lebih akrab dilanjutkan dengan pelamaran dari orang tua si pria kepada orang tua si wanita. Apabila lamaran diterima, dapat dilanjutkan dengan pertunangan yang di Jawa disebut dengan istilah pancangan, di Bali disebut dengan istilah bincing, Dayak disebut ngajuh. Pertunangan adalah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita, untuk mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan. Peminangan baru mengikat sejak diterimanya tanda pertunangan atau tanda pengikat yang dapat berbentuk uang, barang, perhiasan, dan lain-lain. Tanda pengikat itu berfungsi sebagai panjer atau peningset di Jawa, atau payangsang dalam suku Sunda. Tanda pengikat itu menjadi milik kerabat si wanita, tetapi kadang-kadang setelah perkawinan tanda pengikat tersebut dikembalikan pada masyarakat Kerinci. Di samping berfungsi sebagai tanda pengikat, tanda pertunangan berfungsi kadang-kadang dipakai sebagai tanda larangan. Misalnya di Toraja, adanya pujompo, yaitu alat pencegah agar pria lain tidak mengawini pemudi tersebut. Di Bali disebut bes panglarang. Latar belakang pertunangan tidak sama di tiap daerah lazimnya. Sebagai berikut: A. Keinginan atas kepastian atau jaminan perkawinan yang dikehendaki akan dilangsungkan dalam waktu yang jauh atau dalam kurun waktu dekat. B. Khususnya di daerah-daerah yang pergaulannya sangat bebas, seperti di kota-kota besar, sekadar untuk membatasi pergaulan si pria dan si wanita di mana mereka telah terikat pertunangan. C. Memberikan kesempatan kepada kedua pihak pria dan wanita, sehingga menjadi pasangan yang harmonis setelah mereka melaksanakan perkawinan. Adanya pertunangan memberikan akibat hukum, secara langsung bahwa kedua pihak terikat untuk melakukan perkawinan, tidak dengan paksaan, dan timbul suatu sikap pergaulan atau hubungan khusus antara calon mertua dan calon menantu, dan antara calon besan. Sebaliknya, setelah ada pertunangan, hendaknya dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Namun demikian, meskipun sudah bertunangan masih dimungkinkan dilakukan pembatalan sebagai berikut. A. Kalau pembatalan itu dikehendaki kedua pihak yang baru timbul setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya. B. Kalau salah satu pihak tidak menepati atau ingkar janji. Kalau yang menerima tanda ingkar janji maka tanda tersebut harus dikembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterima. C. Kalau pihak pria yang memutuskan maka tanda tersebut tidak perlu dikembalikan. Jikalau pembatalan tersebut merupakan kehendak kedua pihak, tanda pertunangan yang sudah dilakukan, lazimnya saling mengembalikan. Tata cara melakukan pelamaran berbeda-beda di masing-masing daerah, namun pada umumnya, pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada kerabat pihak perempuan. Lazimnya pihak kerabat laki-laki mengirimkan wakil atau utusan, sebagai perantara untuk melakukan penjajakan, sebelum proses pelamaran dilakukan. Setelah penjajakan, barulah dilakukan proses pelamaran dengan membawa tanda pengikat kepada pihak kerabat perempuan. Tanda lamaran itu biasanya terdiri dari sirip pinang, sejumlah uang, mas kawin, uang adat, bahan makanan matang, dodol, wajik, rengginang, dan lain-lain, bahan pakaian dan perhiasan. Bahan tanda lamaran tersebut disampaikan oleh juru bicara pihak pelamar, pihak laki-laki, kepada pihak perempuan, yang dilamar, dengan bahasa dan peribahasa adat yang santun dan hormat, dengan memperkenalkan anggota rombongan yang datang dan hubungan kekerabatannya dengan mempelai laki-laki. Selanjutnya, pihak kerabat calon mempelai wanita yang dilamar,
akan menyatakan penerimaannya dengan bahasa dan peribahasa adat. Setelah selesai kata-kata sambutan kedua pihak, maka barang-barang tanda lamaran itu diteruskan kepada tua-tua adat keluarga atau kerabat wanita. Seterusnya kedua pihak melanjutkan perundingan untuk mencapai kesepakatan. Biasanya kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan proses pelamaran tersebut sebagai berikut. A. Besarnya uang jujur atau mas kawin. B. Besarnya uang permintaan, biaya perkawinan, dan lain-lain dari pihak wanita. C. Bentuk perkawinan dan kedudukan kedua calon suami istri setelah perkawinan. D. Perjanjian-perjanjian perkawinan. E. Acara dan upacara perkawinan. F. Waktu dan tempat upacara perkawinan akan dilangsungkan. Perkawinan dengan tidak melamar atau meminang. Perkawinan yang tidak dilakukan melalui proses pelamaran atau peminangan adalah kawin lari. Kawin lari merupakan cara melakukan perkawinan bagi pasangan yang berhadapan dengan masalah atau hambatan. Pilihan melakukan kawin lari pada umumnya dilakukan untuk menghindari berbagai kewajiban yang diharuskan dalam proses perkawinan, seperti pemberian paningset, dan terutama hambatan yang datangnya dari pihak orang tua dan kerabat pihak perempuan. Kawin lari berbeda dengan istilah kawin bawa lari. Kawin bawa lari berkonotasi negatif, yaitu perbuatan membawa lari anak perempuan atau gadis dengan tanpa sepengetahuan kerabat pihak perempuan. Jika ini terjadi, maka pihak laki-laki diwajibkan membayar uang denda kepada pihak kerabat perempuan. Dan jika kawin bawa lari dilakukan, maka sudah memasuki wilayah pelanggaran hukum pidana dan bukan bagian dari prosesi yang umumnya dalam tahapan perkawinan adat. Sistem perkawinan. Dalam masyarakat adat di Indonesia mengenal 3 macam sistem perkawinan sebagai berikut. 1. Sistem endogami. Sistem endogami, yaitu perkawinan yang diperbolehkan hanya dari suku sendiri, seagama, sedesa, dan lapisan masyarakat. Dalam sistem ini, seseorang hanya boleh kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri, satu klan. Perkawinan semacam ini sekarang sudah jarang terjadi, hanya ada pada suku Toraja saja, tetapi ini pun sudah mulai bergeser dan hampir tidak ada lagi yang melakukannya. Pada dasarnya, perkawinan endogami ini tidak sesuai dengan tata susunan masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan parental. Pada waktu yang lampau, pada masyarakat Ngadu Baga, di Flores, Nusa Tenggara Timur berlaku ketentuan endogami, yaitu ketentuan bahwa gadis dari kalangan bangsawan dilarang kawin dengan yang bukan dari kalangan bangsawan. Tetapi, laki-laki dari kalangan bangsawan boleh kawin dengan yang bukan dari kalangan bangsawan. Anak-anak yang lahir tidak masuk dalam kedudukan sosial anaknya, melainkan mengikut status sosial ibunya. 2. Sistem eksogami. Dalam sistem ini, perkawinan dilakukan dengan orang di luar suku keluarganya atau di luar klan marganya. Sistem perkawinan eksogami terdapat pada masyarakat di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram. Dalam perkembangannya pun sistem ini mulai berkurang di mana larangan perkawinan itu dilakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Pada masyarakat Batak terdapat ketentuan larangan kawin yang semarga, karena mereka adalah satu saudara dari leluhur bapak. Pelanggaran terhadap ketentuan eksogami merupakan perbuatan sumbang atau incest. Terdapat juga kebiasaan yang sangat menganjurkan kawin dengan pariban, yaitu anak saudara laki-laki dari ibunya yang dinamakan tulang. 3. Sistem eleutrogami. Dalam sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan, seperti halnya dalam sistem endogami dan atau eksogami. Larangan-larangan itu adalah larangan yang berkaitan dengan ikatan kekeluargaan, misalnya, larangan karena nasab, turunan dekat, dan musyaharah, periparan, kandung, cucu, keturunan garis lurus ke atas dan ke bawah, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Contoh musyaharah adalah kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, atau anak tiri. Sistem eleutrogami terdapat di Aceh, Sumatera Timur, Bangka, Kalimantan, Minahasa, Sulsel, Ternate, Irian Jaya, Timor, Bali, Lombok, dan seluruh Jawa dan Madura. Sistem perkawinan juga dapat dilihat dari jumlahnya. Artinya, seorang suami ada yang beristri satu, lebih dari satu, dan sebaliknya seorang istri kawin dengan satu atau lebih laki-laki yang menjadi suaminya. Perkawinan yang hanya dengan satu istri saja disebut monogami dan lawannya adalah perkawinan poligami, yaitu seorang pada saat yang sama mempunyai istri lebih dari satu. Apabila seorang istri mempunyai suami pada saat yang sama lebih dari satu orang dinamakan poliandri. Perkawinan monogami dipengaruhi oleh ajaran agama Kristen yang mengharuskan monogami dan tidak dapat melakukan perceraian kecuali karena kematian.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengutamakan asas monogami. Perkawinan poligami di masyarakat didasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut. A. Tidak berketurunan dari istri pertama. B. Sebagai lambang kekuasaan atau kedudukan sosial atau kekayaan laki-laki. C. Untuk mendapatkan kekuatan gaib. D. Untuk mendapatkan tenaga atau penghasilan. E. Untuk mengurangi perempuan tua. Itulah materi topik ke-26 Hukum Adat. Channel ini didedikasikan kepada setiap orang yang ingin menambah wawasan, khususnya membantu pemahaman mahasiswa Indonesia. Ratusan video tutorial ilmu hukum, pemerintahan, komunikasi, manajemen, administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.